Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya, agar kita lebih mudah dalam menyerap materi yang disampaikan. Bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. 1. Apa itu menggambar? Menggambar merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerak halus tangan. Yang kedua, apa itu flora? Flora merupakan istilah lain dari tumbuhan. Sedangkan fauna adalah istilah lain dari hewan. Yang keempat, alam benda. Alam benda adalah istilah yang digunakan untuk menamai suatu benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi atau yang memiliki ruang. Jadi, menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan alam benda di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. B. Bentuk dasar benda. Nah, benda yang berada di sekitar manusia, jenis dan bentuknya beraneka ragam. Namun, secara garis besar, dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama geometris, yang kedua non-geometris. Lalu, apa itu geometris? Bentuk geometris antara lain kubus, silinder, kerucut, piramida, bulat, atau bola. Nah, bentuk-bentuk tersebut menjadi bentuk dasar benda. Artinya, beragam bentuk yang ada di sekitar manusia jika dicermati memiliki bentuk dasar geometris. Misalnya meja. Meja itu adalah bentuk dasarnya kubus atau kubistis. Nah, yang kedua, non-geometris. Non-geometris yaitu benda yang bentuknya tidak teratur atau tidak termasuk pada golongan geometris. Yang C, ragam bentuk benda. Ragam bentuk benda merupakan penyederhanaan dari bentuk dasar benda, di mana bentuk geometris diringkas menjadi dua. Yang pertama silindris yang berasal dari kata silinder dan kubistis berasal dari kata kubus. Sedangkan non-geometris disebut bentuk bebas. Jadi dalam karya seni rupa, bentuk dikelompokkan menjadi tiga. Pertama silindris, yaitu benda yang bentuk dasarnya silinder. Contohnya seperti cangkir, kendi, gelas, bola, dan lain sebagainya. Yang kedua, bentuk kubistis, yaitu benda yang bentuk dasarnya kubus, seperti wadah kue, meja, lemari, ruangan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, bentuk bebas, yaitu benda yang bentuknya tidak teratur atau tidak termasuk silindris dan kubistis. Contohnya seperti patung, ukiran, relief, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. D. Bahan, alat, dan teknik menggambar. Yang pertama, apa itu menggambar bentuk? Menggambar bentuk yaitu mewujudkan gagasan berdasarkan objek alam benda dengan media dan prinsip tertentu. Media yang digunakan untuk menggambar salah satunya adalah kertas gambar. Dan alat yang digunakan diantaranya pensil grafis, cat air, pensil warna, penghapus, dan lain sebagainya. Teknik menggambar. Teknik menggambar merupakan cara-cara yang digunakan untuk menggambar. Teknik menggambar terbagi menjadi teknik arsir, teknik Dussel, teknik pointillis, teknik akuarel, dan teknik plakat. Yang pertama, teknik arsir. Teknik arsir merupakan teknik menggambar unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan dalam rangka membentuk objek gambar. Arsir memiliki beberapa jenis: horizontal, vertikal, diagonal, silang horizontal vertikal, silang diagonal, dan spiral. Nah, berikut adalah contoh teknik arsir. Yang kedua, teknik Dussel. Teknik Dussel merupakan teknik menggambar yang menggunakan goresan pensil gambar
dengan posisi miring atau rebah dalam rangka membentuk objek gambar. Yang ketiga, teknik pointillis. Teknik pointillis ini teknik menggambar yang menggunakan unsur titik sebagai bentuk objek gambar. Nah, berikut adalah contohnya. Yang keempat, teknik akuarel. Akuarel merupakan teknik menggambar khusus menggunakan bahan cat air atau tinta gambar. Akuarel ada dua, yang pertama teknik kering, di mana pada teknik kering kertas yang akan diwarnai dalam keadaan kering. Yang kedua teknik basah. Pada teknik ini kertas gambar yang akan diwarnai dibasahi dengan air terlebih dahulu. Nah, contohnya. Yang terakhir teknik plakat, yaitu teknik menggambar yang menggunakan bahan cat air, cat akrilik atau cat minyak. Prinsip-prinsip menggambar bentuk benda. Prinsip-prinsip menggambar bentuk merupakan kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menggambar bentuk. Prinsip menggambar yaitu pertama ada perspektif, komposisi, proporsi, dan pencahayaan. 1. Prinsip perspektif, yaitu prinsip menggambar yang berpedoman pada kesan pandangan mata atau titik lenyap. Jika ada dua benda yang punya ukuran sama, apabila diletakkan dekat dan jauh, maka digambar berbeda. Yang jauh lebih kecil dan yang dekat digambar lebih besar. Nah, ini contohnya. Yang kedua, komposisi, yaitu susunan atau tata letak suatu objek. Komposisi yang baik yaitu ketika benda ditata berdekatan sehingga memiliki kesatuan. Contohnya. Yang ketiga, proporsi, yaitu perbandingan antara objek yang satu dan yang lain. Misalnya, gambar gelas lebih kecil dibanding dengan teko, dan gambar teko lebih kecil dibanding dengan vas bunga. Contohnya seperti gambar berikut. Yang keempat, pencahayaan. Objek atau benda akan tampak penglihatan jika terkena cahaya. Bagian benda yang terkena cahaya akan tampak terang, sedangkan yang tidak terkena cahaya akan tampak gelap dan akan menghasilkan bayangan. Contohnya seperti berikut. Berikutnya, unsur-unsur menggambar. Unsur-unsur menggambar yaitu satuan terkecil dari sebuah satuan gambar atau bagian pokok yang ada di dalam gambar, yaitu terdiri atas titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Yang pertama, titik. Titik adalah bagian terkecil di dalam unsur seni rupa. Garis yaitu kumpulan titik yang terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik lainnya. Yang ketiga, bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis hingga membentuk beberapa sisi. Bentuk yaitu gabungan dari beberapa bidang sehingga membentuk seperti tiga dimensi. Bentuk menjadi dua golongan, yang pertama geometris dan yang kedua non-geometris. Geometris terbagi menjadi dua, kubistis dan silindris, sedangkan non-geometris contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikutnya, ruang. Ruang dalam seni rupa adalah unsur yang menunjukkan kesan keluasan, kedalaman, cekungan, jauh, dan dekat, dan dibagi menjadi dua, ruang nyata dan ruang semu. Seni rupa dua dimensi memiliki ruang yang semu. Warna, yaitu merupakan elemen seni rupa yang paling mencolok dalam suatu karya seni rupa. Jenis-jenis warna ada warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Warna primer merupakan warna pokok, warna sekunder campuran antara warna primer, dan yang ketiga campuran warna primer dan sekunder, sehingga membentuk warna-warna baru lainnya. Warna primer yaitu warna kuning, biru, dan merah.
Sedangkan sekunder yaitu campuran antara ketiga warna tersebut. Dan yang ketiga adalah tersier yang merupakan campuran dari primer dan sekunder. Berikutnya tekstur. Tekstur adalah kondisi suatu permukaan benda yang biasanya dites menggunakan indera peraba. Ada tekstur secara nyata yaitu seni rupa 3 dimensi dan tekstur secara semu yaitu seni rupa 2 dimensi. Yang terakhir gelap terang, yaitu efek pencahayaan yang diberikan pada karya seni rupa. Materi terakhir yaitu prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum memulai untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda, terlebih dahulu harus memahami langkah-langkah atau prosedur menggambar. Beberapa prosedur yang harus dilakukan pada saat menggambar yaitu sebagai berikut. Pertama, mengamati objek yang akan digambar, yaitu membuat sketsa yang dimulai dari bentuk globalnya, kemudian bagian-bagian detailnya. Yang kedua, membuat gelap terang pada sketsa gambar sesuai teknik yang dipilih dengan cara memberikan arsir, dusel, pointillis atau blok dengan memperhatikan detail-detailnya. Yang keempat, membuat background atau latar belakang, yaitu bagian di luar objek yang sangat penting untuk mendukung objek gambar agar menjadi lebih menarik. Yang terakhir, finishing atau penyelesaian akhir. Finishing yaitu pemberian lapisan pada gambar setelah gambar dianggap selesai. Nah, berikut adalah contoh prosedur dalam menggambar. Selamat mempelajari ya.